Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Hari ini kita akan lanjut belajar tentang materi hukum Newton. Nah, di sini nanti kita akan belajar hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang pertama, apa sih hukum Newton? Nah, yang pertama ini hukum Newton tentang atau dapat dikatakan hukum inersia atau kelembaman ya, yang bunyinya di sini. Apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan nol, maka benda yang awalnya diam akan selamanya diam, sementara benda yang awalnya bergerak lurus beraturan juga akan selamanya lurus beraturan dalam kecepatan tetap. Nah, atau dalam rumusnya sigma F sama dengan nol. Oke, dalam rumusnya ini ya mudah, sigma F sama dengan nol. Aplikasinya seperti apa? Nah, aplikasinya seperti ini, anak-anakku. Nah, boleh ditengok hukum inersia atau kelembaman atau hukum kemalasan. Ini ya, dari pengertian ini kita ke aplikasi dalam bentuk gambar. Contohnya seperti ini. Benda yang semula bergerak, ini gambar pertama, semula bergerak, kemudian berhenti mendadak, misalkan menabrak, maka orang yang di dalamnya akan mempertahankan atau tetap berusaha mempertahankan keadaan sebelumnya ya. Karena awalnya tadi mobilnya bergerak ya kan, kemudian tiba-tiba berhenti mendadak, maka orang yang di dalam ini dia terlempar keluar karena dia akan mempertahankan gerak gerak dalam mobil sebelumnya. Kemudian yang kedua, mobil yang semula diam tiba-tiba bergerak, ini ada kata tiba-tiba ya, kemudian tiba-tiba bergerak, maka tubuh kita akan terdorong ke belakang karena tubuh kita menyesuaikan keadaan benda yang awalnya diam tadi. Kemudian contoh yang ketiga ini adalah ketika kita ada di dalam mobil kemudian direm mendadak, secara mendadak atau tiba-tiba, maka tubuh tubuh kita juga akan seakan terlempar ke depan. Nah, tubuh kita seakan terlempar ke depan. Nah, inilah fungsi dari dibutuhkannya sabuk pengaman ya dalam mobil. Jadi sangat penting. Oke, itu yang hukum Newton pertama. Rumusnya tadi ada apa nak? Sigma F sama dengan 0. Ya, contohnya sudah Bapak jelaskan melalui gambar ini. Kita lanjut ke hukum Newton kedua. Nah, di hukum Newton kedua ini nanti akan banyak rumus atau sering banyak soal yang menggunakan hukum Newton 2 ini pada rumusnya ini. Oke, bunyi hukum Newton kedua. Percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, serta berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya, atau bahasa mudahnya atau dalam rumusnya hukum Newton kedua dituliskan seperti ini. Sigma F sama dengan M kali A, di mana M adalah massa benda kilogram, kemudian A sama dengan percepatan benda. Sigma F adalah resultan gaya. Oke, nanti kita bahas untuk contoh soal hukum Newton kedua ini. Oke, aplikasinya seperti apa untuk hukum Newton kedua? Nah, misalkan seperti ini. Ini bunyinya tadi ya. Nah, misalkan ada orang mendorong mobil dengan massa yang berbeda, manakah yang nanti akan lebih cepat terdorong? Pastinya akan atau gambar yang pertama ini atau mobil yang warna hijau ini nanti akan lebih mudah terdorong atau percepatannya akan lebih tinggi ya. Nanti Bapak akan berikan contoh soal khususnya untuk hukum Newton kedua ini. Oke. Ini aplikasi contoh hukum Newton kedua. Lalu ada hukum Newton ketiga ya. Hukum Newton ketiga bunyinya apa? Tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Apabila suatu benda memberi gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya itu akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan yang diterima dari benda pertama, akan tetapi arahnya akan berlawanan. Atau kalau dalam rumus dapat dituliskan F aksi sama dengan negatif F reaksi. Tanda negatif ini artinya dia lawan arah ya. Kalau F aksi ini dia positif ke kanan, kalau F aksi ini dia negatif ke kiri. Aplikasinya seperti apa untuk hukum Newton ketiga? Aplikasinya seperti ini, nak. Misalkan kita mendorong sebuah tembok, maka seakan-akan tembok juga akan mendorong kita berlawanan arah sehingga tembok itu nggak bergerak ya. Ini gambar yang pertama. Ketika kita mendorong tembok,
semakin kuat kita mendorong, maka tangan kita juga akan terasa sakit ya. Karena seakan-akan tembok juga memberikan dorongan kepada kita. Nah, ini gambar contoh keduanya. Kita tarik tembok dengan gaya 500 Newton, maka seakan-akan tembok menarik kita dengan gaya 500 Newton, sehingga tembok ini nggak bergerak, tetap. Oke. Nah, contoh soalnya seperti apa? Nah, di sini Bapak memberikan contoh soal, 2 contoh soal. Oke. Soal yang pertama, ini contoh soal yang Bapak berikan ini khususnya untuk hukum Newton kedua ya. Soal yang pertama, sebuah balok kubus bermasa 50 kg didorong dengan gaya 200 Newton. Hitunglah percepatannya. Ini nanti mencari percepatan. Kemudian yang kedua, sebuah benda bermasa 15 kg bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah resultan gaya yang bekerja pada benda? Nah, kita kerjakan. Untuk soal yang pertama, tadi diketahui apa, Nak? Soal yang pertama. Diketahui sebuah benda bermasa 50 kg kemudian didorong dengan gaya 200 Newton, ditanya percepatan benda tersebut. Percepatannya berapa nanti? Rumusnya tadi F sama dengan M kali A, atau sigma F sama dengan M kali A. Ini rumus hukum Newton yang kedua ya. Newton yang kedua. Maka A sama dengan F per M, di mana F-nya 200 Newton, M-nya 50 kg. Maka hasilnya adalah, ini bisa dicoret 20 bagi 5, 4 meter per sekon kuadrat. Nah, ini jawaban untuk soal yang pertama. Mudah kan? Soal yang kedua. Soal yang kedua, diketahui massa sebuah benda 15 kg didorong sehingga mengalami percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya apa? Ditanya resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Maka rumusnya sama, F sama dengan M kali A. Lalu jawabnya masanya berapa? 15, kemudian percepatannya dia 10. Maka 15 kali 10 hasilnya 150 Newton. Nah, ini untuk jawaban soal yang kedua. Mudah kan? Nah, oke. Kalau ada pertanyaan nanti tanyakan via WA Bapak, atau nanti kita ketemu di tatap muka atau Google Classroom. Oke, nanti catatannya dicatat ya, materi penjelasan Bapak dicatat, contoh soalnya dicatat. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. See you.